Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah berjudul Close Encounter Third Kind yang dirilis tahun 1977. Film ini disutradarai oleh Steven Spielberg yang sangat terkenal akan karya-karya besarnya. Jadi nggak usah pakai sinopsis, kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok peneliti dari negara Amerika dan Prancis yang dikepalai ilmuwan bernama David dan Profesor Lacombe sedang berkumpul di suatu padang pasir. Mereka ada di sana atas laporan temuan beberapa pesawat perang tanpa awak dari penerbangan 19 yang dilaporkan hilang berpuluh-puluh tahun yang lalu. Anehnya, meski pesawat itu sudah lama menghilang, tapi kondisi fisiknya itu masih mulus, bahkan mesinnya berfungsi dengan normal. Mereka kemudian menemui seorang warga sekitar yang katanya melihat kejadian semalam untuk bertanya apa yang terjadi dan kemana perginya pilot-pilot dari pesawat tersebut. Tapi bukannya menjawab dengan benar, pria tua itu malah terlihat linglung sambil berkata kalau ia melihat matahari yang sangat terang di malam yang gelap. Scene kemudian pindah ke pusat kontrol lalu lintas udara di Indianapolis. Mereka mendeteksi pesawat asing terbang dengan kecepatan tinggi di wilayah udara Amerika, lalu meminta pilot yang sedang berpatroli di area tersebut untuk memeriksanya. Pilot melapor benda itu melaju dalam lintasan bercahaya dan menunjukkan gerakan non-balistik. Pusat kontrol menyadari anomali tersebut bisa saja sebuah UFO, tapi pilot tidak bisa memastikannya dan untuk sementara tidak ada yang bisa dilaporkannya. Aries 31, do you wish to report a UFO? Over. Negative. TWA 517, do you want to report a UFO? Over. Scene kemudian berlanjut ke sebuah rumah di kawasan Indiana. Seorang anak kecil bernama Barry terbangun dari tidurnya karena mainan di kamarnya tiba-tiba bergerak sendiri disertai suara berisik di dapur yang ia kira ibunya. Tapi ternyata ibunya itu nggak ada di sana. Selain barang-barang yang berantakan dan kemunculan sosok misterius yang menarik perhatiannya lalu mengikutinya keluar. Sang ibu yaitu Jillian yang juga terbangun gara-gara keributan itu melihat anak kecilnya keluyuran dari balik jendela lalu memanggilnya. Tapi bukannya masuk ke dalam, anak kecil itu malah geloyor entah kemana dan memaksa Jillian mencarinya sampai ke tengah hutan. Barry! Barry! Kemudian di sebuah rumah keluarga kecil, seorang ayah bernama Roy ditagih Ronnie istrinya karena ia berjanji akan mengajak anak-anak jalan-jalan. Roy meminta maaf, ia lupa dengan hal tersebut karena belum selesai mengerjakan proyek miniaturnya. Tak lama berselang, Roy mendapat telepon dari tempat ia bekerja karena ada masalah serius yang harus ditangani. Akan tetapi, tiba-tiba terjadi pemadaman di seluruh kota. Dan mau nggak mau, Roy itu terpaksa pergi ke kantornya dalam keadaan gelap gulita. Kembali ke hutan, Jillian masih mencari di mana keberadaan Barry hingga masuk jauh ke dalam hutan. Sementara tak jauh dari situ, Roy tersesat gara-gara jalanan sangat gelap dan terpaksa berhenti untuk melihat peta manual. Namun tiba-tiba benda-benda di dekatnya bergerak sendiri disertai cahaya misterius menerangi mobilnya yang berasal dari objek raksasa melayang di atasnya. Karena panik, Roy melajukan mobilnya dengan sangat cepat sampai-sampai ia itu nggak menyadari Barry berlari di tengah jalan. Beruntung, Jillian melihatnya kemudian menyelamatkannya. Roy turun dari mobilnya lalu meminta maaf pada Jillian. Jalanan sangat gelap sehingga ia tidak memperhatikannya. Tiba-tiba muncul dua benda mirip UFO melintas tepat di hadapan mereka disusul rombongan mobil polisi. Karena penasaran, Roy pun mengikuti mereka. Namun sayangnya mereka kehilangan jejak di pinggir jurang dan bersamaan dengan itu listrik kota kembali menyala. Sampai di rumah, Roy menceritakan kemunculan UFO tersebut pada Ronnie, lalu meminta ia dan anak-anak bangun untuk kembali ke bukit. Tapi sesampainya di sana, keberadaan piring terbang itu sudah menghilang, yang membuat Ronnie dan anak-anaknya berpikir bapaknya itu lagi berhalusinasi. Esok paginya, David dan Profesor Combe kembali dikejutkan atas temuan kapal Cotopaxi di Gumuk Pasir Parangkusumo Bantul yang dilaporkan menghilang di tahun 1925 saat melintasi segitiga Bermuda. Dan entah bagaimana kapal itu bisa berada di tempat tersebut. Nah, sekedar informasi, kapal Cotopaxi itu memang beneran ada.
Awalnya, kapal itu berlayar dari California Selatan membawa muatan batu bara menuju Kuba, sebelum dilaporkan lenyap tanggal 1 Desember 1925. Saat itu, banyak orang mengaitkan hilangnya Cotopaxi dengan legenda segitiga Bermuda, entah diculik alien atau pindah ke dimensi lain. Sampai akhirnya, kapal itu pun berhasil ditemukan di tahun 2020 kemarin atau 95 tahun kemudian di sekitar perairan Florida. Dan atas temuan tersebut, para peneliti berkesimpulan kapal itu mengalami kecelakaan karena badai ataupun kendala teknis. Kembali ke rumah, Roy mendapati wajahnya belang sebelah gara-gara terpapar sinar misterius semalam. Ia mencoba mengobatinya dengan krim wajah, tapi perhatiannya justru teralihkan dengan bentuk krim tersebut yang terlihat seperti sesuatu di dalam kepalanya. Di lain sisi, Ronnie itu masih belum percaya dengan apa yang dilihat suaminya tersebut dan memintanya berhenti bercerita bahwa alien itu benar-benar ada karena bisa membawa dampak buruk bagi anak-anak. Stop yelling at me! That at all. I don't believe it. Pertengkaran kecil itu pun menjadi semakin rumit tatkala Roy mendapat telepon bahwa ia dipecat gara-gara semalam gak datang ke kantor. Lalu di hari berikutnya, David dan tim penelitinya lagi-lagi dibuat terkejut atas laporan dari warga Prindavan yang mengatakan bahwa mereka mendengar nada-nada nyanyian di langit. David menduga susunan melodi tersebut mungkin saja adalah bentuk komunikasi dari entitas asing yang belakangan ini muncul di bumi. Kemudian mereka merekamnya. Nah, sejak fenomena kemunculan piring terbang tersebut, warga pun berbondong-bondong berkumpul di bukit untuk menyaksikannya kembali, termasuk Roy dan Jillian. Saat keduanya bertemu, Roy kembali meminta maaf karena hampir menabrak putranya. Jillian sendiri sudah tidak mempermasalahkannya. Tapi yang menarik perhatiannya adalah orang-orang yang sebelumnya terpapar cahaya UFO kulitnya memerah seperti dirinya. Setelah itu, Roy menemui Barry untuk sekedar menyapanya. Tapi perhatiannya seketika teralihkan pada gunung lumpur yang dibuatnya. Sejak terpapar cahaya alien semalam, entah kenapa wujud benda itu seakan pernah dilihatnya. Jillian sendiri juga merasakan hal yang sama yang mungkin saja ada maksud di balik ingatan tersebut. This means something. Dan akhirnya setelah berjam-jam menunggu, muncul 2 titik cahaya dari kejauhan. Orang-orang pun bersorak bersiap menyambutnya. Akan tetapi bukannya alien yang datang, cahaya lampu itu ternyata adalah helikopter patroli yang sengaja datang untuk membubarkan kerumunan. Sementara di stasiun penelitian, antena radio menangkap transmisi asing berdurasi 15 menit. David dan para ilmuwan pun mencoba menerjemahkan sinyal tersebut, yang kemudian membentuk sebuah pola bilangan atau susunan angka. Dan setelah dipelajari lebih lanjut, pola bilangan tersebut merupakan koordinat lokasi dari Bukit Batu di Wyoming, Amerika, yang disebut dengan Devil's Tower atau Menara Setan. Entah ada apa dengan tempat tersebut, tapi di sana pasti ada hubungannya dengan fenomena misterius belakangan ini. Sore itu di rumahnya, Jillian terlihat menggambar sesuatu yang mirip gunung, mirip seperti yang dibuat Barry sebelumnya. Sementara Barry sedang memainkan nada melodi sama seperti yang dinyanyikan warga Prindavan. Padahal Barry itu sama sekali belum pernah mendengarnya. Di luar, Jillian menyaksikan langit terbelah disertai kemunculan objek raksasa membelah awan. Karena takut, Jillian buru-buru masuk ke dalam lalu mengunci pintu rapat-rapat. Sesaat kemudian, seluruh rumah bergetar disertai cahaya yang begitu menyilaukan. Tapi bukannya takut, Barry itu malah terlihat riang dan berkata mereka datang untuk bermain. Ketika makhluk-makhluk misterius itu mencoba masuk melalui celah rumah, Jillian buru-buru menutupnya. Namun sayangnya, Barry malah lepas dari pengawasannya, lalu keluar dari lubang di bawah pintu sebelum akhirnya dibawa pergi UFO tersebut. Malam itu juga, Jillian melaporkan penculikan itu ke kantor polisi. Dan tak lama setelah itu, berita tentang penculikan Barry oleh makhluk asing pun terdengar media, serta warga sekitar yang turut melihat penampakan UFO di hari sebelumnya. Untuk meredam kegaduhan, pihak berwenang pun mengadakan konferensi pers bersama awak media dan warga. Dalam pernyataannya, detektif menyebut piring terbang itu nggak pernah ada. Salah satu buktinya adalah temuan foto yang dibuat menggunakan piring yang dilempar ke atas, seolah-olah penampakan itu adalah UFO, serta perangkat film yang digunakan untuk membuat dokumentasi palsu tentang alien. Jadi, dengan sangat menyesal, mereka tidak bisa menyelamatkan Barry,
karena hilangnya anak itu bukanlah sebuah kasus penculikan, dan bisa saja dia tersesat saat bermain di hutan. I saw Bigfoot once. Pernyataan detektif tersebut membuat Roy dan beberapa warga marah. Bagaimana bisa pihak berwenang menyebut hilangnya seorang anak bukan sebuah kasus? Selain itu, pihak berwenang tidak mungkin tidak mengetahuinya, karena mereka memiliki peralatan canggih yang bisa mendeteksi keberadaan objek asing di angkasa. Tapi mereka tetap menyangkal dan akhirnya konferensi itu pun berakhir tanpa menghasilkan keputusan apapun. Kemudian di sebuah pangkalan militer, rombongan pria berseragam khusus terlihat menaiki sebuah bus hendak dikirim ke suatu tempat untuk menjalani misi rahasia. Sementara masih di tempat yang sama, beberapa ilmuwan serta pejabat berwenang sedang merencanakan konspirasi untuk membuat area di sekitar Menara Setan steril dari warga, yaitu dengan skenario kebocoran gas beracun di area Menara Setan akibat tabrakan kereta api pengangkut cairan kimia. Malam itu, saat lagi makan bersama, Roy ngaduk-aduk makanan untuk dibuat miniatur gunung yang terbayang-bayang di pikirannya. Tingkahnya itu pun membuat istri dan anaknya sedih, mengira bapaknya itu mengalami gangguan mental. Dalam hatinya, Roy sendiri juga merasa frustasi sebenarnya objek apa yang ada di pikirannya. Sebelum akhirnya, Roy itu mengunci diri di kamar mandi. Roy. Kelakuannya itu membuat istrinya jengkel, kemudian terjadilah pertengkaran kecil di antara mereka. Dan setelah itu, bukannya tobat, Roy itu malah terobsesi dengan kemunculan alien yang sebenarnya tidak pernah ada. Lalu di keesokan paginya, kelakuan Roy semakin menjadi-jadi. Ia mengambil tanah dari halaman untuk membuat bentuk gunung di dalam rumah. Para tetangga yang melihatnya mengira Roy itu stres berat, sehingga membuat Ronnie menjadi malu kemudian pergi meninggalkannya. Leave it at the door. What's wrong with me today? Setelah gunung buatannya jadi, Roy menelpon istrinya agar segera pulang untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Tapi Ronnie yang udah terlanjur jengkel malas pulang dan ingin nginep di rumah saudaranya sampai bosan. Di saat yang sama, perhatiannya tertuju pada berita di televisi tentang kebocoran gas kimia beracun di area Menara Setan dan pemerintah setempat akan melakukan evakuasi terhadap warga sekitar. Tapi yang membuatnya terkejut adalah bentuk dari Menara Setan yang sama persis dengan miniatur gunung yang dibuatnya. Nah, dari situlah Roy akhirnya menyadari bahwa objek yang ada di dalam pikirannya tak lain adalah Menara Setan. Sementara di rumahnya, Jillian yang juga menonton berita itu juga merasa gembira, karena akhirnya ia mendapat pencerahan atas gambar aneh yang ia buat selama ini. Maka dari itu, Roy bergegas pergi ke Menara Setan untuk mencari jawaban, tanpa tahu kalau pihak berwenang sudah memblokir jalan menuju area tersebut atas arahan pemerintah untuk alasan yang belum diketahui. Sepanjang jalan, Roy berpapasan dengan ratusan pengungsi yang panik setelah mendengar berita. Melihat mobilnya pergi ke arah berlawanan, petugas memintanya balik arah. Karena itu, Roy terpaksa mampir ke desa terdekat untuk mencari jalan lain. Tanpa disangka, Roy malah bertemu Jillian yang sedianya hendak dievakuasi. Roy memberitahu bahwa ada sesuatu di Menara Setan dan mereka harus pergi ke sana untuk mencari jawaban. Tapi sebelum pergi, Jillian ingin membeli masker terlebih dahulu antisipasi terkena gas beracun. Jillian juga membeli sepasang burung kuntul. Jika burung itu mati seperti yang diberitakan di televisi, maka dipastikan area yang mereka lewati sudah tercemar gas beracun. Singkat cerita, Roy dan Jillian berangkat menuju Menara Setan melalui jalan alternatif sebelum kembali ke jalan utama. Saat tujuan sudah dekat, keduanya melihat banyak hewan tergeletak mati di pinggir jalan. Keduanya pun buru-buru menggunakan masker sambil mengamati burung kuntul yang mereka bawa. Nah, sialnya mereka malah berpapasan dengan patroli militer, lalu memaksa keduanya masuk ke mobil untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Secara mengejutkan, burung kuntul yang mereka bawa mati, tanda area tersebut sudah tercemar gas beracun. Sampai di suatu tempat, Roy dipertemukan dengan David dan Profesor Combe. Mereka bertanya apa yang membawanya ke tempat ini, bukankah ia sudah diperingatkan bahaya gas beracun? Roy meyakini tidak ada yang salah dengan udaranya, buktinya ia masih hidup sampai saat ini. Lalu David bertanya apakah ia pernah mengalami kulit terbakar, menggambar sesuatu mirip gunung yang bahkan belum pernah dilihatnya atau mungkin mendengar nada-nada aneh.
karena mereka juga menangkap beberapa penyusup di area ini dengan alasan yang mungkin saja sama seperti dirinya. What did you expect to find? An answer. Roy mengaku sejak ia melakukan kontak pertama dengan objek asing, bayangan menara setan tiba-tiba muncul di kepalanya. Karena itulah ia ingin pergi ke sana mencari jawaban. David dan Profesor Combe pun akhirnya mengerti bahwa apa yang Roy alami adalah sebuah anomali yang mungkin saja berkaitan dengan kemunculan alien. Karena itu, mereka berniat membawa Roy dan yang lainnya ke sana. Namun, kepala militer tetap tidak mengizinkan mereka pergi ke menara setan dengan alasan keamanan. Kemudian di helikopter, saat Roy dan yang lainnya hendak dipulangkan ke kota, Roy melepas maskernya. Karena ia yakin berita tentang gas beracun itu cuma bohong-bohongan agar orang-orang takut ke sini. Dan benar saja, Roy itu sama sekali tidak mencium gas beracun. Bahkan, ia merasa udara di tempat ini jauh lebih baik daripada di kota. Yang ternyata, hewan-hewan di pinggir jalan itu hanya dibuat pingsan dengan gas tidur. Dan setelah itu, Roy, Gillian, dan seorang warga bernama Robert turun dari helikopter kemudian berlari ke arah menara setan. Setelah mendapat laporan atas kaburnya ketiga orang tersebut, Kapten memerintahkan anak buahnya terbang mencari mereka. Menjelang maghrib, ketiganya pun berhasil sampai pinggir menara setan. Dan karena tak kunjung ditemukan, patroli akhirnya nyebar gas secara merata di area lembah. Robert yang tanpa sengaja terpleset terkena gas tersebut kemudian jatuh pingsan. Sementara Roy dan Gillian akhirnya berhasil sampai ke lembah di balik bukit, di mana pihak militer diam-diam membangun pangkalan di area tersebut seperti hendak menyambut sesuatu. Dan tak lama berselang muncul titik-titik cahaya di langit yang merupakan kumpulan UFO. Jadi memang benar bilangan angka sebelumnya merupakan pesan agar manusia berkumpul di area ini untuk melakukan kontak pertama. Terlihat 3 UFO terbang rendah di hadapan mereka. Para ilmuwan lantas memainkan melodi yang mereka pelajari sebelumnya, yang merupakan cara mereka berkomunikasi ataupun mengirim salam kepada manusia. Selesai memainkannya, UFO tersebut terbang ke langit. Dan tak lama berselang, mereka kembali dalam jumlah yang lebih banyak, disertai sebuah UFO raksasa yang merupakan kapal induk mereka. UFO tersebut kemudian memainkan nada-nada baru seolah ingin berkomunikasi. Para ilmuwan pun membalas dengan memainkan nada yang sama tapi dengan oktav yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, kapal induk tersebut mendarat, kemudian membuka pintu, lalu mereka melihat beberapa sosok manusia keluar dari dalam. Para ilmuwan pun dibuat terkejut, kenapa bisa ada manusia di kapal angkasa itu, lalu meminta mereka memperkenalkan diri. Yang rupa-rupanya, mereka ini adalah para pilot dari penerbangan 19 yang pesawatnya mereka temukan di tengah gurun. Dan anehnya, meski para pilot itu menghilang semasa Perang Dunia, tapi mereka tidak menua sama sekali. Ada kemungkinan saat para pilot itu diculik alien, mereka terbang ke suatu tempat yang sangat jauh dalam kecepatan cahaya, sehingga waktu yang mereka alami berjalan lambat. Sementara di bumi waktu sudah berjalan puluhan tahun, dan secara tidak langsung membuktikan kebenaran teori relativitas. Tak lama berselang muncul puluhan sosok manusia yang merupakan awak kru dari kapal Cotopaxi yang dilaporkan hilang di area segitiga Bermuda. Begitu juga dengan orang-orang setelahnya. Mereka adalah orang-orang yang dilaporkan hilang ketika melintasi area misterius tersebut. Kondisi mereka juga sama, tidak menua sedikit pun, lengkap dengan baju yang mereka pakai saat dilaporkan hilang. Dan di antara kerumunan manusia-manusia tersebut muncul sosok balita yang tak lain adalah Barry. Yang seperti kita tahu, alien menculik Barry saat mereka berkunjung ke rumahnya. Melihat kemunculan anaknya, Gillian bergegas memeluknya. Setelah itu, pintu kapal angkasa perlahan mulai menutup karena sudah tidak ada lagi manusia keluar dari sana. Profesor Lacombe kemudian menemui Roy, bertanya setelah semua kejadian ini apa yang ia harapkan. Roy menjawab masih sama seperti sebelumnya. Sampai saat ini ia masih membutuhkan jawaban, dan mungkin saja ingatan yang diberikan alien itu ke dalam pikirannya berarti sesuatu.
Seolah mendengar harapannya, pintu kapal angkasa kembali terbuka. Lalu keluar sesosok alien dewasa diikuti alien-alien kecil yang sepertinya anak-anak mereka. Tak lama kemudian, rombongan manusia berseragam khusus keluar dari pangkalan. Yang rupa-rupanya mereka ini sudah dipersiapkan oleh para ilmuwan untuk dilakukan pertukaran pelajar. Atau tepatnya, mereka ini sengaja dipilih untuk melakukan studi banding demi kepentingan ilmu pengetahuan. Nah, di antara rombongan tersebut, Roy juga diikut-sertakan. Semua itu atas rekomendasi dari Profesor Combe yang menyadari Roy memiliki ikatan khusus dengan alien tersebut dan berharap Roy bisa mewakili umat manusia. Saat melihat Roy, para alien itu langsung mengenalinya lalu mengajaknya masuk ke dalam sebagai manusia pertama yang mereka undang secara resmi. Dan setelah semua rombongan masuk ke dalam, bom-bom berpamitan dan mereka pun terbang ke angkasa. Lantas, apa yang akan terjadi pada mereka tidak ada yang tahu karena film sudah selesai. Namun, jika benar mereka terbang dengan kecepatan cahaya, bisa jadi setelah Roy melakukan perjalanan yang sangat jauh, mereka kembali ke bumi dalam keadaan sama karena waktu tidak bergerak. Sementara bumi sudah berlangsung selama puluhan tahun lamanya. Atau mungkin saja setelah kontak pertama ini, para alien itu kembali ke bumi untuk mengajarkan manusia teknologi canggih, agar manusia juga bisa pergi menjelajah alam semesta. Lalu bagaimana dengan nasib istri dan anak-anak Roy? Sepertinya sih bukan masalah, karena mungkin sesekali Roy minta diantar pulang ke rumah, atau mungkin Roy akan mengajak keluarganya terbang ke angkasa. Tapi kalau enggak, ya Roni itu mau nggak mau harus menyandang status jagung bakar alias janda tanggung baru mekar. Secara Roni itu kan masih muda. Tapi apapun yang terjadi, mereka yang dulunya hilang di segitiga Bermuda akhirnya kembali. Para ilmuwan pastinya akan membawa mereka ke pusat penelitian untuk ditanya-tanya. Seperti apa planet alien dan bagaimana kehidupan mereka. Semua itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban karena tidak ada sequel dari film ini. Jadi cukup sekian saja. Terima kasih udah mendengarkan. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.